Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Cozi Nasrori dengan NPM 2459201P003 dari program studi Sistem Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan kerja dan kerahasiaan data di tempat magang. Baik, langsung saja. Menurut saya, keselamatan kerja dan kerahasiaan data itu merupakan dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan selama kegiatan magang. Dikarenakan ketika kita berada di lingkungan kerja, kita tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, tetapi juga harus mampu menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan peralatan maupun menjaga informasi dan data milik tempat kita bekerja. Mungkin dalam video kali ini saya akan membahas tiga hal itu, yaitu bahaya yang saya temukan di lingkungan kerja beserta pengendaliannya. Selanjutnya itu batas penggunaan data dan aset milik mitra, serta komitmen saya sendiri selama melaksanakan kegiatan magang. Mungkin langsung saja, yang pertama yaitu bahaya yang saya temukan di tempat magang. Hal pertama yang saya perhatikan adalah kondisi lingkungan kerja. Menurut pandangan saya, terdapat beberapa hal yang berpotensi menimbulkan bahaya dan perlu ditangani. Yang pertama yaitu penyangga proyektor. Nah, kenapa berbahaya? Karena proyektor tersebut, penyangga proyektor tersebut yang menggantung di bagian atas ruangan, kondisinya sudah terlihat kurang baik dan penyangganya perlu segera diperbaiki atau diganti. Menurut saya ini cukup berbahaya karena apabila penyangga tersebut mengalami kerusakan ataupun terlepas, proyektor dapat jatuh dan menimpa orang yang sedang berada tepat di bawahnya. Resikonya bukan hanya kerusakan pada proyektor, tetapi juga dapat menyebabkan cedera kepada orang yang berada tepat di bawahnya. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan segera melakukan pemeriksaan terhadap penyangga tersebut dan mengganti apabila memang sudah tidak layak digunakan. Mungkin sebelum diperbaiki, area tepat di bawah proyektor juga sebaiknya tidak digunakan sebagai tempat berdiri atau duduk dalam waktu yang lama. Jadi, kesimpulannya menurut saya, bahaya seperti ini tidak boleh dianggap sepele, hanya karena selama ini belum pernah terjadi kecelakaan. Selanjutnya kita menuju ke bahaya yang kedua, yaitu kabel listrik dan kabel perangkat. Bahaya ini merupakan bahaya juga di tempat kita bekerja, karena ini merupakan perangkat elektronik kabel elektronik ataupun kabel listrik di tempat kita bekerja. Di lingkungan kita itu kan pasti menggunakan komputer, laptop, proyektor ataupun printer dan perangkat lainnya. Biasanya terdapat cukup banyak kabel. Apabila kabel tidak ditata atau semrawut bahasanya, tidak ditata dengan baik dan berada di jalur lalu lalang orang, tidak ditutup, seperti itu, besar kemungkinan kabel tersebut dapat membuat
seseorang tersambung. Dan yang kedua, selain itu kabel yang dilewati orang secara terus-menerus mungkin akan terkelupas, dan itu sangat berbahaya. Nah, itu kan kabel listrik. Nah, sambungan listrik itu berisiko, sangat-sangat berisiko, karena dapat, yang pertama, bisa membuat orang tersandung, bisa menyebabkan konsleting listrik, dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Nah, untuk cara pengendaliannya yaitu dengan merapikan kabel menggunakan pengikat kabel atau kabel manajemen. Memastikan kabel tersusun rapi, tidak berada di jalur berjalan, dan tidak menggunakan kabel atau stop kontak yang sudah rusak. Nah, mungkin untuk saran saya, dan saya juga tidak akan mencabut kabel yang sudah ada di stop kontak tersebut dengan cara menarik bagian kabelnya langsung. Saya akan mencabut, memegang kepalanya terlebih dahulu, atau stekernya atau saklarnya, seperti itu. Mungkin untuk bahaya yang ketiga, posisi duduk, ya. Bahaya yang terakhir lah menurut saya itu dari posisi duduk dan penggunaan komputer. Bahaya yang seperti itu mungkin terlihat sederhana, tetapi menurut saya itu cukup sering terjadi di lingkungan kerja. Apabila posisi duduk tidak benar, monitor terlalu rendah atau terlalu tinggi, dan seseorang bekerja dalam posisi yang terlalu lama, hal seperti itu dapat menyebabkan rasa pegal sekali dan ketidaknyamanan pada leher, yang pertama, punggung, mungkin bahu, maupun tangan yang pasti ya. Nah, menurut saya pengendaliannya dengan mengatur posisi kursi ya. Kita cari kursi yang nyaman. Mungkin jika kursinya hanya ada itu, mungkin yang lebih kita setup lagi itu bagian monitornya atau mejanya lah. Ya, pokoknya posisi monitor tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi, dan kemudian posisi duduk juga harus kita buat senyaman mungkin. Ya, mungkin selanjutnya yaitu batas penggunaan data ya. Batas penggunaan data dan aset milik mitra yang akan saya bahas. Ya, ini mengenai kerahasiaan data. Sebagai mahasiswa yang melaksanakan magang, saya mungkin akan memberikan akses terhadap saya akan diberikan akses terhadap beberapa data, berbagai data, dokumen, perangkat ataupun sistem yang digunakan di tempat saya magang. Namun mendapatkan akses bukan berarti saya bebas menggunakan semua data tersebut. Saya hanya bisa atau hanya boleh mengakses data yang memang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada saya. Misalnya apabila saya diberikan sebuah file atau sistem untuk membantu penyelesaian tugas tertentu, maka saya hanya menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Saya tidak boleh membuka data yang lain maupun menyebarluaskannya. Ya, pokoknya yang tidak berhubungan dengan tugas saya itu tidak boleh. Contohnya seperti ini. Apabila terdapat data pelanggan, data pegawai, nomor telepon, dan lain-lain, saya harus menjaga kerahasiaan data tersebut. Data seperti itu emang tidak boleh saya sebarkan kepada teman, keluarga, atau orang lain yang tidak memiliki kepentingan. Saya juga tidak boleh sembarangan mengambil screenshot, memfoto dokumen, menyalin file ke flash disk pribadi, bahkan mengunggahnya ke drive atau mengirimkan melalui WA tanpa izin dari pihak yang berwenang.
Selanjutnya saya mungkin tidak boleh memposting foto atau video yang secara tidak sengaja memperlihatkan dokumen, layar komputer, data pelanggan, password, atau informasi internet milik tempat magang. Jadi, ketika saya ingin mengambil foto atau video untuk dokumentasi kegiatan magang, saya harus memastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada informasi rahasia yang ikut terlihat. Mungkin yang terakhir yaitu komitmen saya sendiri. Selama melaksanakan magang, saya berkomitmen untuk selalu memperlihatkan keselamatan kerja. Saya akan mengikuti peraturan dan arahan yang diberikan oleh pembimbing maupun pihak tempat magang. Saya tidak akan menggunakan peralatan secara sembarangan dan akan menggunakan perangkat sesuai dengan fungsi serta prosedurnya. Nah, dalam hal kerahasiaan data, saya berkomitmen untuk menerapkan prinsip akses perlunya dan gunakan sesuai kebutuhan. Saya hanya akan mengakses data yang memang diperlukan untuk pekerjaan, dan saya tidak akan menyebarkan data, mengambil salinan tanpa izin, membagikan password, ataupun menggunakan informasi internet untuk kepentingan pribadi. Saya juga akan hati-hati menggunakan sosial media dan aplikasi komunikasi agar secara tidak sengaja membocorkan informasi dari tempat saya magang. Bagi saya, kerahasiaan data bukan hanya karena takut mendapatkan teguran atau sanksi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dan profesionalisme. Dan kepercayaan tersebut juga harus saya jaga. Mungkin penutup dari penjelasan saya yang telah saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa keselamatan kerja dan kerahasiaan data merupakan bagian penting dari kegiatan magang. Dalam keselamatan kerja, kita juga harus mampu mengenali bahaya yang ada di lingkungan sekitar. Ya, seperti hal yang saya sebutkan tadi. Karena kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita, baik atau buruknya untuk hal ke depan nanti. Maka kita harus menjaga keselamatan diri kita sendiri. Demikian penjelasan saya mengenai keselamatan kerja dan kerahasiaan data di tempat magang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.